Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Aku tidak bisa, bahkan mungkin tidak ada yang bisa menghentikannya, ucap Bing Yang. Mendengar hal itu, Lo Ulu hanya bisa menghela nafas. Di aula itu, keduanya hanya diam dan tidak berbicara sedikit pun, karena mereka sedang memikirkan Lin Tian. Keesokan harinya, Mu Xuanyin yang sudah terbangun, dia pun terkaget, karena dia tertidur di dada Lin Tian. Sedangkan Lin Tian, dia sudah bangun duluan dari pagi. Tetapi karena dia tidak ingin membangunkan Mu Xuanyin, dia hanya diam di sana sambil menunggu Mu Xuanyin bangun. Oh, ternyata sudah bangun, ucap Lin Tian. Maaf, aku tertidur semalam, ucap Mu Xuanyin dengan malu. Tidak masalah, itu adalah waktu yang indah, dan juga sangat tenang bagi kita, ucap Lin Tian sambil memeluk Mu Xuanyin. Mu Xuanyin tidak menolak ketika dipeluk Lin Tian, dan dia kembali merebahkan kepalanya ke dada Lin Tian dengan senang. Setelah cukup lama mereka berpelukan dalam posisi itu, akhirnya mereka bangun dan kemudian duduk. Apakah kamu ikut dalam pertandingan itu? Tanya Mu Xuanyin sambil memegang tangan Lin Tian. Aku tidak tahu, emangnya kenapa? Apakah kamu takut aku akan mengalahkanmu? Ucap Lin Tian sambil bercanda. Siapa bilang aku takut, karena aku sudah mencapai alam ilahi tingkat ke-8. Walaupun aku tidak sekuat dirimu yang berada di puncak ilahi, setidaknya aku tidak akan kalah tanpa perlawanan darimu, balas Mu Xuanyin yang terlihat marah, tapi dia masih tersenyum ke arah Lin Tian. Oh, begitukah? Memang benar kamu sudah maju cukup baik dari tahun lalu, tapi itu masih jauh dariku, ucap Lin Tian sambil mencubit hidung Mu Xuanyin. Ucapannya itu membuat dia agak marah, dan hidungnya juga memerah akibat cubitan Lin Tian. Lin Tian yang melihat itu tertawa bahagia ke arah langit. Hahaha, apa yang kamu tertawakan, ucap Mu Xuanyin sambil memukul dada Lin Tian. Tidak sayang, aku tidak tertawa, ucap Lin Tian dengan lembut. Balas Mu Xuanyin yang agak tidak percaya. Lin Tian memandang wajah Mu Xuanyin yang sangat cantik itu, dan akhirnya tanpa sadar kedua bibir mereka mendekat dan menjadi satu. Mu Xuanyin menjadi kaget, karena Lin Tian tiba-tiba saja mencium dirinya itu. Tetapi dia tidak menolaknya, dan akhirnya membalas ciuman Lin Tian. Setelah beberapa detik mereka berciuman, akhirnya bibir mereka terpisah. Sepertinya ciuman pagi ini telah membuatku lebih semangat, bagaimana jika besok berikan aku ciuman lagi, ucap Lin Tian dengan bercanda. Mu Xuanyin agak marah, dan mencubit pinggang Lin Tian. Walaupun Lin Tian dicubit oleh Mu Xuanyin, dia tidak merasakan sakit, tapi dia berpura-pura sakit saat dicubit oleh Mu Xuanyin. Aduh, kenapa mencubitku? Tanya Lin Tian. Hanya itu yang Mu Xuanyin jawab untuk Lin Tian. Lin Tian tersenyum, lalu dia menjelaskan beberapa tentang ujian yang akan datang kepada Mu Xuanyin dengan tenang. Tetapi tentu saja, dia tidak memberitahukan ujian apa yang nanti akan diberikan. Mu Xuanyin yang mendengar itu cukup kaget, karena dari mulut Lin Tian dia sudah tahu, mungkin dalam ujian nanti akan banyak korban dari pemuda seluruh benua yang ikut serta dalam acara besar itu. Lalu, siapa yang memberikan ujian yang cukup berbahaya itu? Tanya Mu Xuanyin. Kamu nanti akan mengetahuinya, balas Lin Tian dengan tersenyum, dan tidak memberitahu Mu Xuanyin apa-apa tentang 3 ujian itu. Mu Xuanyin tidak memaksa. Karena dia tahu, Lin Tian tidak bisa mengatakan hal-hal tentang ujian tersebut. Karena jika orang luar tahu kalau Lin Tian telah mengatakan hal itu kepada dirinya sendiri, maka, mungkin Lin Tian dan Sekte Langit mengalami hinaan dari orang luar.
Iya, ini adalah yang kamu inginkan pada waktu itu, ucap Lin Tian sambil memberikan kotak kepada Mu Suanyin. Saat Mu Suanyin menerima kotak dan melihat isinya adalah sebuah pil, Mu Suanyin agak terkejut. Lalu, dia ingat apa yang dijanjikan Lin Tian pada waktu itu kepadanya. Wah, terima kasih, ucap Mu Suanyin dengan bahagia. Tentu saja dia tahu bahwa, kalau pil ini adalah pil kecantikan abadi yang dulu pernah dia inginkan juga. Namun sayangnya, pil pada waktu itu tidak dapat bertahan selamanya. Tetapi pil yang sekarang ini, itu dapat membuat dirinya awet muda selamanya. Karena Mu Suanyin adalah seorang wanita yang juga menginginkan kecantikan, jadi wajar saja jika dia bahagia. Kembalilah dulu, dan cobalah menyembunyikan apa yang terjadi antara kita ke dunia luar, ucap Lin Tian dengan lembut. Aku mengerti, Bibi telah membuatkanku alasan untuk hal ini, balas Mu Suanyin. Lin Tian mengangguk dan agak terkejut dengan ibunya, karena ibunya cukup cepat dalam memikirkan solusi masalah mereka. Lalu, Lin Tian mengeluarkan angsa kecil dan memintanya untuk mengantar Mu Suanyin kembali ke tempatnya. Mu Suanyin memasang cadarnya kembali, lalu dia menatap Lin Tian dari atas angsa kecil itu. Sampai jumpa, ucap Mu Suanyin. Iya, tunggu aku, balas Lin Tian. Mu Suanyin mengangguk, dan kemudian pergi dari sana yang terbang dengan angsa kecil. Di sepanjang perjalanannya saat kembali ke tempat murid Sekte Es berada, dan itu belum banyak murid yang berkeliaran di luar sana. Jadi, tidak banyak yang tahu kalau Mu Suanyin dari rumah Lin Tian, kemudian Bing Yang dan tetua lain sudah menutup rapat-rapat tentang hal itu. Jadi, tidak ada satu murid luar yang tahu tentang kisah cinta Lin Tian dan Mu Suanyin. Setelah melihat Mu Suanyin pergi, Lin Tian dikejutkan oleh pesan suara dari dalam kalung binatangnya. Dia langsung kembali ke kamarnya tanpa menemui kedua orang tuanya, kemudian dia duduk di kasur dan menutup matanya di sana. Tanpa sadar, roh Lin Tian masuk menembus kalung binatangnya itu. Rohnya terus masuk, dan muncul di bawah puncak gunung api yang masih aktif yang ada di sana. Lin Tian terbang ke arah puncaknya, dan di saat dia sampai di puncak, dia melihat wanita cantik yang tak kalah dengan Mu Suanyin yang sedang berdiri di sana seperti sedang menunggunya. Feng Er, kenapa kamu memanggilku? Tanya Lin Tian. Telur itu akan menetas Kak, jawab Lin Feng Er. Wah, Lin Tian agak terkejut, dan mengerti kenapa dia memanggil dirinya ke sini. Kakak, kenapa kamu masuk ke sini dengan menggunakan rohmu saja? Bukankah kamu bisa masuk dengan tubuhmu juga? Tanya Lin Feng Er dengan bingung. Oh, tidak masalah, aku tidak bisa meninggalkan dunia luar untuk waktu yang lama, karena acara besar akan dimulai. Itu juga aku lakukan untuk berjaga-jaga, agar tidak ada yang membangunkan aku, jawab Lin Tian. Oh, aku mengerti, ucap Feng Er sambil mengangguk. Ayo, bawa aku ke sana, setidaknya dia membutuhkan energi yang cukup besar untuk menetas bukan, ucap Lin Tian. Feng Er mengangguk, dan itu adalah tanda apa yang Lin Tian katakan adalah benar. Sebelumnya karena darah Lin Tian dan perawatan yang diberikan mereka, dan telur itu bisa memiliki vitalis atau kehidupan kembali. Dan juga, telur itu bukan telur monster biasa, setidaknya dia setara dengan 4 binatang suci seperti Lin Feng Er. Feng Er segera membawa Lin Tian berjalan menuju sebuah goa di gunung api tersebut, dan di saat mereka semakin dekat, Lin Tian melihat telur yang mengeluarkan aura yang cukup kuat. Telur itu bergerak, dan sepertinya akan ada sesuatu yang keluar dan dalamnya. Melihat pergerakan telur itu, Lin Tian tahu bahwa telur itu akan menetas. Tetapi mungkin karena kurangnya energi, maka sangat sulit bagi telur itu untuk menetas. Lin Tian segera mendekat ke telur itu, dan mencoba merasakannya. Sepertinya aku harus membantu si kecil ini, ucap Lin Tian sambil senyum.
Kakak, apakah kakak akan menyalurkan energimu untuknya? Tanya Feng Er. Mungkin aku akan sedikit kelelahan setelah melakukannya, ucap Lin Tian. Baiklah, aku mengerti. Kakak tenang saja, nanti aku akan menjaga tubuhmu, ucap Feng Er. Lin Tian hanya mengangguk, dan kemudian mulai menyalurkan energinya ke dalam telur tersebut. Dia menutup matanya dan duduk di dekat telur itu, kemudian Feng Er yang melihat Lin Tian mengangguk. Dia segera keluar dari kalung binatang, dan dia duduk di kursi dekat tubuh Lin Tian sambil menjaga tubuhnya. Setidaknya akan membutuhkan waktu Tang cukup lama bagi kakak untuk bangun, ucap Feng Er. Kakak, pintu kamar segera terbuka, dan seorang gadis kecil terlihat di pintu itu. Feng Er yang melihat gadis kecil itu tersenyum, lalu dia berdiri dan mendekat ke arah Lin Jiali. Kakak sedang berlatih, apakah Li Er ingin bermain? Tanya Feng Er. Dia tahu kalau gadis kecil ini adalah adik Lin Tian, yaitu Lin Jiali. Di saat dia melihat gadis kecil itu, Feng Er juga terlihat sangat senang. Li Er ingin bermain, ucap Lin Jiali dengan suara pelan. Feng Er tersenyum, dan mengajak Lin Jiali keluar dari kamar untuk bermain. Dia takut nanti jika Lin Jiali mengganggu konsentrasi Lin Tian, maka Lin Tian akan terluka. 1 minggu telah berlalu, semenjak Lin Tian masuk ke dalam kalung binatangnya. Di dalam kalung binatang, Lin Tian masih menyalurkan energinya kepada telur tersebut, tapi belum ada tanda-tanda telur ini akan menetas. Lin Tian menghela nafas dan membuka matanya, lalu dia menatap ke arah telur itu dengan pahit. Aku harus istirahat beberapa hari, barulah aku bisa melanjutkannya lagi. Cih, nafsu makanmu terlalu besar, ucap Lin Tian sambil menggelengkan kepalanya. Tidak lama setelah itu, Lin Tian segera menutup matanya lagi, dan mencoba untuk pulih dalam beberapa hari. Sedangkan di dunia luar, semakin banyak para pemuda luar biasa dari seluruh benua yang datang ke Kota Langit, dan ada juga berbagai sekte yang telah datang ke Kota Langit, itu untuk menemani para pemuda mereka dalam pertandingan 2 minggu lagi. Sedangkan di Kota Langit itu sendiri, itu sudah semakin banyak orang yang ada di sana. Jadi, petinggi sekte memerintahkan memperbanyak penjagaan, dan juga menertibkan orang-orang yang datang. Karena sebelumnya telah banyak pemuda yang berdarah panas dan mudah tersinggung satu sama lain, hal itu mengakibatkan terjadinya perkelahian di kota itu. Tetapi berkat beberapa murid dalam yang bergabung dalam mengamankan kota, kota sudah mulai tertib dan keributan juga sudah mulai berkurang, walaupun masih ada yang masih tak mematuhi peraturan di sana. Apakah kamu tahu kalau ujian kali ini tidak seperti sebelumnya? Bahkan sekarang ujian nanti masih menjadi rahasia Sekte Langit, ucap seorang pemuda. Iya, setauku Sekte Langit memang merahasiakan hal itu, ucap pemuda lain. Kita hanya bisa mempersiapkan diri untuk acara sebesar itu. Oh iya, kabarnya di hari itu juga akan diadakan acara kebesaran bagi anak tetua besar. Kalau tidak salah namanya adalah Lin Tian, ucap pemuda lain. Yang lain tentu saja tahu akan hal sebesar itu, karena Sekte Langit sudah mengumumkan sebelumnya kepada dunia. Jadi, beberapa orang luar masih penasaran dengan Lin Tian ini. Ada yang berpikir mungkin saja dia akan ikut dalam ujian kali ini, dan akan menjadi pemuda luar biasa selanjutnya. Ada juga yang mengatakan kalau dia hanya pemuda lemah yang mengandalkan statusnya untuk naik, dan beberapa dari orang-orang yang baru datang ke Kota Langit juga mengatakan bahwa, kalau Lin Tian adalah anak haram dari tetua besar Sekte Langit. Sebenarnya, banyak murid Sekte Langit yang marah akan gosip Lin Tian itu. Tetapi karena mereka sebagai tuan rumah acara besar antar benua, mereka hanya bisa menahan amarah mereka. Para petinggi Sekte Langit juga tidak mengatakan apa-apa, dan sepertinya mereka tidak peduli dengan gosip yang berkeliaran di luar sana.
Di tempat yang jauh dari benua tengah, di hutan yang sangat luas dan besar, di sebuah pohon ada seorang pemuda yang sedang berbaring malas di batangnya. "Hei, kalian terlambat," ucap pemuda yang memakai tombak ke arah dua pemuda yang baru datang. "Ayolah kakak pertama, kami mempunyai kesibukan sendiri," ucap pemuda yang mempunyai panah di punggungnya. Mereka adalah Bing Zhao, Long Aotian, dan Sukun. Mereka berkumpul di hutan tersebut, itu sesuai janji yang mereka buat sebelumnya saat kembali dari sekte. "Saudara, apa yang akan kita lakukan di sini?" tanya Long Aotian yang sudah menyamarkan wajah mereka. Hal itu agar para musuh mereka tidak waspada terhadap sekte langit, dan agar mereka selalu berpikir kalau sekte mereka tidak melakukan apapun, terutama terhadap Imo. "Ada alam rahasia di hutan raja ini, aku telah menyelidikinya, dan itu juga berhubungan dengan salah satu jenderal Imo," ucap Bing Zhao yang berdiri dengan serius. Mendengar hal itu, keduanya mulai serius. Apa yang telah dikatakan Bing Zhao, itu membuat mereka sedikit berpikir tentang tindakan mereka nanti jika itu benar. "Oh iya, di mana ketiga wanita cantik itu?" ucap Bing Zhao dengan bingung, karena dia juga mengundang tiga wanita itu, yang mana mereka adalah Lu Fuying, Lulu, dan Jiang Yi. "Kakak, sepertinya mereka juga sedang melakukan hal penting," ucap Sukun. Ketiga wanita itu terlalu senang setelah mendapatkan pil kecantikan dari Lin Tian. "Hal apa lagi yang ingin mereka lakukan?" ucap Bing Zhao sambil mendesah. Mereka berpikiran, kenapa juga adik kecilnya tidak membuatkan pil ketampanan atau pemikat untuk memikat gadis-gadis bagi mereka. "Baiklah, mari serius, kita harus masuk ke sana. Tapi juga harus berhati-hati, dan kabarnya, di sana banyak hartanya," ucap Bing Zhao dengan tersenyum lebar. "Bagus kalau begitu, aku bisa bermain dengan gadis-gadis lagi, hahaha," ucap Sukun dengan bahagia. Mereka bertiga pun tertawa, setelah itu mereka mulai memikirkan rencana mereka tentang masalah Jenderal Yimo tersebut. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk pergi ke sana, walaupun itu belum pasti benar atau tidak. "Ayo pergi, saudara ketiga, kamu bagian mengawasi, awasi seluruh area di sekitar kita," ucap Bing Zhao. "Baik, serahkan padaku," balas Sukun. "Bagus. Pi kecil, sisanya aku serahkan padamu," ucap Bing Zhao ke tikus kecil yang ada di atas kepalanya. "Pi," ucap tikus itu sambil menepuk dadanya. Mereka segera mengangguk, dan kemudian terbang ke tempat di mana alam rahasia itu berada. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.